Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib Masjid Al-Maghfirah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmatnya lah kita masih mendapatkan berbagai macam kemudahan di dalam hidup. Di antaranya adalah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lain, yang semoga segala nikmat Allah tersebut semakin menambah kualitas iman, takwa, dan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Suara saya jelas sama sekalian? Jelas ya. Kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu membahas tafsir ayat suci Al-Quranul Karim, di mana pada pertemuan yang terakhir jamaah sekalian kita sampai di surah An-Nazi'at ayat yang ke-27. Ya, kita akan lanjutkan ke ayat selanjutnya, ayat 28 ya, dari surah An-Nazi'at. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha. Yang artinya rafa'a samkaha, Allah Subhanahu wa taala dialah yang rafa'ah, yang meninggikan samkaha, bangunannya. Bangunan apa yang dimaksud? Kembali kepada ayat 27, yaitu bangunan langit. Allah lah yang meninggikan langit tersebut. Fasawwaha, kemudian Allah lah yang menyempurnakan kejadiannya. Allah lah yang mengangkat langit itu sehingga tinggi, ya, sangat tinggi sekali. Kita tidak tahu berapa ketinggian langit ya dari bumi. Fasawwaha, kemudian Allah sempurnakan penciptaannya. Wa aghtasha lailaha, dan dia Allah Subhanahu wa taala menjadikan lailaha, yaitu malamnya, gelap gulita. Ya, artinya malam yang menyelimuti ya jamaah sekalian, sebagian daerah di bumi ini gelap gulita. Ya, sekarang masuk waktu maghrib sampai isya, habis itu malam. Ya, malamnya gelap gulita sehingga kita butuh ya penerangan, butuh cahaya. Nah, di siang harinya wa akhraja duhaha, di siang harinya Allah jadikan terang benderang. Ya, Allah jadikan terang, Allah jadikan tidak gelap. Ini siapa yang menjadikan itu semua? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal arda, dan bumi, ba'da dzalika, sesudah itu, dahaha, dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita lihat dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam tahdzibnya, ya, yaitu kitab Al-Misbah Al-Munir ya, fi tahdzib tafsir Imam Ibnu Katsir. Dijelaskan di ayat yang ke-28, rafa'a samkaha fasawwaha, ya. Jadi maksudnya ja'alaha, ya. Ja'alaha, Allah Subhanahu wa taala menjadikannya aliyatal bina, sebagai bangunan yang tinggi. Allah jadikan sebagai langit itu tinggi keadaannya. Ba'idah al-fina, ya, mustawiyatal arja,
ya, jadi tinggi bangunannya, kemudian mustawiyatal arjab, ya, penjuru-penjuru langit itu mustawiyah, ya, dalam keadaan lurus, dalam keadaan sama. Mukallalatun bil kawakib fil lailatidh dhulma, ya, terhiasi dengan bintang-bintang di malam yang gelap gulita. Ya, jadi keadaannya seperti yang kita perhatikan, ya. Jadi sangat tinggi sekali, kokoh, teguh. Kemudian apalagi sifat langit itu tidak ada tiangnya, nggak ada penyanggahnya. Nah, di malam hari terhiasi dengan kawakib, yaitu bintang-bintang yang bercahaya. Ya, di sini Allah SWT menunjukkan kepada kita sama sekalian sebagian dari makhluknya yang luar biasa. Salah satu di antara makhluk Allah yang sangat luas, ya, sangat besar, sangat kokoh, yaitu penciptaan langit, ya, diciptakannya langit, ditinggikannya di atas bumi. Rafa'a samkaha fasawwaha. Kemudian di antara tanda-tanda kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala yang lain, wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Ya, jadi maksudnya ja'ala lailaha mudhlimatan aswad halikan. Ya, Allah jadikan malam harinya mudhlim, ya, dalam keadaan gelap, dan siang harinya dalam keadaan mudhi'an, bercahaya, terang benderang, ya, nayyiran wadihan, jelas. Ya. Ini kalau kita renungkan akan meningkatkan kualitas iman kita. Ya, ini kok bisa gelap, ya, di negeri yang lain terang, ya, kemudian besok insya Allah terang, ya, kemudian nanti datang waktu besok malamnya gelap lagi, ya, silih bergantinya siang dan malam. Ini menunjukkan, ya, bagi orang yang beriman akan kemahabesaran yang menjalankan itu semua, ya. Jadi silih bergantinya siang dan malam itu tidak terjadi dengan sendirinya. Kalau orang yang tidak percaya Tuhan sama sekalian, dia beranggapan terjadi dengan sendirinya, kejadian alam. Tapi kita sebagai orang yang beriman, kita meyakini ini semua tidak terjadi kebetulan, tidak terjadi dengan sendirinya. Jadi ada yang menghendaki, Allah Subhanahu wa taala. Terbitnya matahari, ya, silih bergantinya siang dan malam. Kemudian adanya alam semesta ini tidak terjadi dengan sendirinya, tapi ada yang menghendaki, dialah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan waktu jamaah sekalian yang Allah jadikan silih berganti, ya, siang dan malam ini, kalau kita renungkan kita akan merasakan, ya, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu di antara Asmaul Husna Allah adalah Al-Khaliq, ya, yang maha menciptakan. Al-Qadir, yang maha mampu. Nah, tidak ada manusia yang mampu merubah ini semua. Apa bisa manusia merubah siang jadi malam? Tidak ada. Yang bisa merubah malam jadi siang, tidak ada. Ya, sekarang misalnya waktu maghrib sampai isya, ya, tidak ada seorang pun yang bisa merubah menjadi waktu pagi. Di belahan bumi yang lain waktunya siang, tidak ada yang bisa merubah menjadi malam. Ya, berarti manusia mau tidak mau mengikuti aturan Sang Khalik, aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik dia beriman, enggak beriman, dia mengikuti aturan yang maha kuasa. Beruntunglah kita diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui, mengimani, mentadabburi, merenungkan kejadian alam ini yang membawa kita semua kepada kualitas iman yang lebih baik. Ya, mudah-mudahan Allah menguatkan kita di atas iman tersebut sampai akhir hayat kita. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah, ini Al-Quran memberitahu, gitu ya. Jadi memberitahu bahwasanya terjadinya malam, terjadinya siang, ditinggikannya langit, semua adalah ciptaan ilahi. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Al-Quran, kitab suci yang menuntun kita kepada jalan kebenaran. Ya. Jadi dengan adanya kitab suci ini jamaah sekalian, Al-Quran menuntun kita, menjelaskan kepada kita tentang berbagai macam keadaan, berbagai macam ibrah dalam kehidupan, salah satunya tentang rahasia alam semesta ini. Bahwasanya di balik keajaiban alam
ada yang maha berkuasa, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya makna aghtosha lailaha itu adalah azlamahu, Allah jadikan gelap. Ya, Allah jadikan gelap bumi ini di sebagian daerahnya, di sebagian tempat bumi tadi. Dengan cara apa Allah menggelapkannya? Dengan cara matahari diperjalankan. Ya, jadi matahari diperjalankan, bagian yang terkena sinar matahari dia akan terang, akan jelas. Bagian yang tidak tersinari akan gelap. Ya, jadi matahari itu beredar jamaah sekalian dari arah timur ke arah barat. Terbit dari timur, terbenam di barat. Ya, jadi matahari yang beredar jamaah sekalian dari timur ke arah barat. Nanti menjelang hari kiamat, matahari itu akan terbitnya dari arah barat. Ya, jadi setiap hari terbit dari arah timur, terbenam di barat. Nanti menjelang hari kiamat, salah satu tanda besar dari hari kiamat yaitu terbitnya matahari dari arah baratnya. Berkata atau demikian pula dikatakan oleh Imam Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair dan segolongan dari para ulama. Kemudian makna wa akhraja duhaha, ya, wa akhraja duhaha, ya, di ayat yang ke-31, ya. Saya ulangi, di ayat yang ke-29, ya, wa akhraja duhaha, dan siangnya terang benderang, ai anaro naharoha, Allah jadikan siangnya itu terang. Nah, untuk apa kok terang? Supaya manusia bisa beraktivitas, ya, supaya kita bisa melakukan aktivitas apapun, ya, ada yang bekerja, ada yang bercocok tanam, ada yang berdagang, ada yang menuntut ilmu, ada yang ke pasar dan seterusnya. Dimudahkan waktunya di waktu pagi, di waktu siang, dan begitulah. Di waktu malamnya gelap supaya apa jemaah sekalian? Hikmahnya supaya kita bisa istirahat, ya, supaya kita bisa tidur. Dari sebagian malam itu kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau bumi ini terang terus, siang terus, maka bumi ini akan hancur, akan binasa. Kalau bumi ini malam terus, bumi ini akan menjadi dingin, tidak kena sinar matahari, juga akan binasa. Maka dengan hikmah dari Allah, Allah jadikan ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore. Ini adalah kehendak yang maha kuasa. Jadi masing-masing waktu itu ada fungsinya sama sekalian. Beruntunglah kita kalau pandai menggunakan waktu-waktu yang Allah berikan, baik siangnya maupun malamnya. Ya, jadi waktu malam ini kita gunakan sebaik-baiknya, ya, setelah maghrib, kemudian isya, ya, kemudian habis itu di antara petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersegera untuk apa coba sekalian? Untuk berangkat istirahat. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu petunjuk beliau tidur di awal malam. Supaya apa? Supaya bisa bangun di penghujung malam. Ya, di zaman sekarang sebagian orang membalik, ya. Sebagian, ya, terutama di generasi muda sama sekalian, jangan sampai terlena dengan waktu apa? Malam. Ya, jangan sampai menggunakan waktu malam tersebut untuk hal-hal yang sifatnya sia-sia, ya, jadi bergadang setiap harinya. Yang ini akan membuatnya terlalaikan, ya, terlewatkan dari sholat tahajud, dikhawatirkan sholat subuh pun juga terlewatkan waktunya. Ya, jadi waktunya malam gunakan. Ya, jadi secara fitrah Allah jadikan waktu malam itu untuk istirahat. Jadi manfaatkan untuk istirahat dengan sebaik-baiknya. Kemudian di penghujung malam kita berusaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, sholat tahajud, dan kalau bisa beristighfar di penghujungnya. Dalam ayat disebutkan wabil asharihum yastaghfirun, di waktu-waktu sahur orang-orang yang bertakwa itu beristighfar. Di waktu-waktu sahur mereka beristighfar. Insyaallah demikian, ya. Kemudian lanjutannya wal arda ba'da dzalika dahaha. Ya, ayat 30-nya wal arda, ya, waw ini dan al arda, bumi itu ba'da dzalik, setelahnya dahaha, Allah hamparkan. Ya, apa maksudnya? Maksudnya jamaah sekalian, bahwasanya al-arda khuliqat qabla khalqis sama,
ya, bahwasanya bumi itu diciptakannya sebelum diciptakannya langit. Berarti lebih awal mana? Bumi apa langit? Bumi. Ya, bumi dahulu baru langit. Coba kita perhatikan di ayat yang lain jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Ya, jadi sesungguhnya Tuhan kalian Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam waktu sittati ayyam, 6 hari. Allah ciptakan langit-langit dan bumi dalam waktu sittati ayyam, 6 hari. Tsumma stawa 'alal arsy. Ya, 6 hari itu mulai hari apa jemaah sekalian? Dijelaskan dalam tafsir. Yang pertama adalah dimulai hari Ahad. Ya, dimulai hari Ahad. Kemudian berakhir pada hari Jumat. Ya, jadi Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, 6 hari penciptaan langit-langit dan bumi. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah itu tsumma stawa 'alal arsy, ya, kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya, yudabbirul amr, Allah yang Maha mengatur segala urusan. Ya, jadi di sini yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala hamparkan bumi, ya, dan bumi setelah itu dihamparkannya. Ya, kembali kepada tafsir Imam Ibnu Katsir. Annal arda khuliqat qabla khalqis sama. Ya, jadi diciptakannya bumi itu sebelum diciptakannya langit. Walakin innama duhiyat ba'da khalqis sama, bima'na annahu akhraja ma kana fiha bil quwwati ilal fi'l. Ya. Walakin innama duhiyat ba'da khalqis sama, bima'na annahu akhraja ma kana fiha bil quwwah ilal fi'l. Ya. Jadi ini mengingatkan kita ya jemaah sekalian akan penciptaan langit-langit dan bumi, yang ini semua adalah ciptaan Allah yang begitu luar biasa, yang begitu besar, yang begitu agung, yang begitu menakjubkan ya, baik bumi maupun langit-langit. Kemudian di antara ciptaan Allah yang lain jemaah sekalian, sebelum masuk ke 32 ayat 31-nya, akhraja minha ma'aha. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan darinya ini adalah dari bumi ya, ma'aha, mata airnya, wa mar'aha, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Allah Subhanahu wa taala keluarkan daripadanya mata airnya atau airnya, dan Allah jadikan tumbuh-tumbuhannya. Ya, dijelaskan dalam tafsir jemaah sekalian, bimana annahu akhraja ma kana fiha, ya, jadi Allah keluarkan daripadanya ya, baik itu air kemudian juga tumbuh-tumbuhan. Tujuannya apa? Supaya manusia bisa hidup di bumi ini. Ya, jadi Allah sediakan segala fasilitas di bumi, termasuk juga udara, ya, udara, air, yang barangkali di tempat-tempat yang selain bumi mungkin itu tidak ada. Ya, jadi Allah jadikan manusia ini tempatnya di bumi. Ya, semenjak Allah turunkan Nabi Adam alaihissalam dari surga, diturunkannya kemana? Ke bumi. Karena di bumi inilah jemaah sekalian kita diberikan kemudahan untuk bisa hidup. Ya, jadi dikasih udara, dikasih air. Ya, ini mudah-mudahan kita pandai mensyukurinya. Kemudian diberikan kepada kita segala fasilitas ya, supaya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal jibala arsaha, kemudian di antara ciptaan Allah yang lain ya, ini adanya di bumi, yaitu wal jibal ya, dan gunung-gunung arsaha Allah pancangkan dengan teguh ya, dan gunung-gunung Allah pancangkan dengan teguh ya. Begitu banyak Allah ciptakan gunung, dan fungsinya gunung sebagai apa jemaah sekalian? Sebagai apa? Sebagai pasaknya bumi. Jadi gunung itu sebagai pasaknya bumi, supaya bumi itu tidak bergoncang. Ya, supaya bumi tidak bergoncang. Allah berikan gunung pada setiap
bagian dari bumi tersebut. Ya, berapa jumlah gunung di dunia ini? Tentu sangat banyak sekali. Ya, ada gunung yang aktif, ada yang tidak aktif, ada gunung yang ya bermacam-macam ketinggiannya jamaah sekalian. Ya, ada yang kurang lebih 3.000 meter, ya ada yang sampai lebih daripada itu. Dan ini semua adalah ciptaan Allah yang maha besar, yang menunjukkan kemahakuasaannya, dan fungsinya atau salah satu manfaatnya menjaga keteguhan bumi tersebut supaya tidak bergoncang. Ya, kalau bergoncang bagaimana? Ya nggak bisa hidup manusia. Jadi supaya nggak bergoncang itu supaya tenang, kita bisa hidup. Ya, kita bisa ibadah, kita bisa bekerja, kita bisa melakukan aktivitas apapun dengan tenangnya bumi tadi. Nah, kalau ada goncangan sedikit saja itu kita merasakan. Kalau ada goncangan sedikit saja itu kita merasakan. Ya, dan semoga Allah melindungi kita dari segala hal-hal yang sifatnya musibah jamaah sekalian. Ya, dengan goncangan yang kita sebut dengan gempa bumi itu kita merasakan. Karena pada asalnya tidak bergoncang. Ya, supaya tidak bergoncang Allah berikan apa? Gunung-gunung tadi. Ya, ini kalau kita melihat ya kepada ayat-ayat Al-Qur'an itu lebih menunjukkan bahwasanya bumi itu teguh, ya, bumi itu kokoh, tidak bergerak, tidak bergoncang. Yang beredar itu matahari dan bulan. Ya, jadi yang beredar itu matahari dan bulan, bumi tidak. Ya, bumi ini tetap teguh. Nah, nanti di hari kiamat bumi itu digoncangkan. Ya, idza zulzilatil ardu zilzalah. Jadi digoncangkan segoncang-goncangnya. Disitulah kejadian alam ini hancur. Kemudian pada akhirnya manusia dikeluarkan dari bumi tersebut. Jadi kalau boleh dikatakan bumi ini memang berbeda dengan planet-planet yang lain. Ya, kalau planet-planet yang lain, wallahu alam bisawab, tapi di bumi ini Allah sediakan segala hal yang manusia itu bisa untuk hidup. Dikasih gunung, dikasih sungai, dikasih laut, ada samudra, ada air, ada udara, dan segala ya tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, jin, semuanya di bumi sama sekali. Ya, dan disebutkan di salah satu ayat bahwasanya di bumi ini kita diciptakan, di bumi kita hidup, dan nanti dari bumi kita akan mati, dari bumi ini kita akan dibangkitkan. Ya, sudah nggak bisa untuk meninggalkan bumi. Saya ulangi, manusia itu hidupnya di bumi, matinya juga pasti di bumi, dibangkitkannya juga dari bumi. Jadi sampai nanti hari kiamat tidak mungkin manusia itu akan berpindah dari bumi. Nggak akan mungkin akan berpindah ke tempat yang lain selain bumi. Ini menunjukkan bahwasanya di bumi inilah satu-satunya tempat yang memang kita bisa untuk hidup. Berarti apa jemaah sekalian? Berarti Allah menghendaki kita untuk hidup di dunia ini dan diberikan segala kemudahan supaya kita ibadah. Karena itu dalam surah Adz-Dzariyat Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali mereka supaya mereka beribadah, menyembah kepada aku. Wal jibala arsaha, ya makna arsaha qarraraha, ya Allah kuatkan gunung-gunung tersebut. Athbataha, Allah teguhkan. Wa akkadaha, Allah kuatkan. Fi amakiniha, di tempat-tempatnya. Masya Allah, kita kenal berbagai gunung yang ada di sekitar kita, yang kalau kita perhatikan begitu luar biasa, menjulang tinggi, kokoh. Ya, ada gunung Semeru, ada gunung Bromo, ada gunung Arjuno, dan berbagai macam gunung-gunung ya jemaah sekalian di Indonesia maupun di luar negeri. Yang ini semua Allah jadikan sebagai salah satu makhluk yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Ya, kemudian di dalam gunung itu ada hal-hal yang menakjubkan ya. Jadi ada istilah apa dulu kalau di pelajaran sekolah itu? Ada magma, ada lahar, ada lava. Ya, ini semua dari gunung. Ya, kemudian ada gunung yang aktif, ada gunung yang tidak aktif. Kemudian juga disebutkan bahwasanya gunung itu jamaah sekalian ke bawahnya itu lebih dari tingginya. Saya ulangi, ke bawahnya itu lebih dari tingginya. Jadi kalau tingginya 3.000 meter, berarti dia ke bawahnya lebih dari 3.000 meter. Kalau tingginya 2.000 meter, berarti ke bawahnya lebih daripada itu.
Ya, jadi sangat kokoh sekali, sangat kuat. Ya, wal jibala arsaha. Ya. Salah satu di antara gunung yang kita kenal jamaah sekalian yang ada di Madinah Al-Munawwarah yaitu gunung apa? Gunung Uhud. Ya, gunung Uhud. Coba kita perhatikan gambar atau video dari gunung Uhud jamaah sekalian. Mudah-mudahan ada di sini. Masya Allah. Ya. Ya, ini ada ya, insyaallah. Ya, ini di Madinah Munawwarah ya, bagaimana Gunung Uhud ya terbentang luar biasa ya. Dan disebutkan dalam salah satu hadis bahwasanya Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu ya, bahwasanya Uhud itu gunung yang mencintai kami dan kami mencintai gunung Uhud. Ya, dan pernah bergetar sama sekalian di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman di atasnya bergetar gunung Uhud tersebut. Lalu beliau bersabda, "Uthbut Uhud, ya tenanglah wahai gunung Uhud, sesungguhnya di atasmu ada Nabi, ada seorang siddiq dan ada dua orang yang akan wafat sebagai syahid." Maksudnya adalah Abu Umar dan juga Uthman. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Baik. Kemudian jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di ayat selanjutnya, ya, masih ada keterangannya ya. Wa akadaha fi amakiniha. Ya, jadi Allah kuatkan gunung-gunung itu di tempatnya masing-masing. Wa huwal hakimul alim, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ya, maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ar-Rauf bi khalqihi ar-Rahim. Ya, dialah yang maha penyayang kepada hamba-hambanya. Dialah yang maha pengasih kepada mereka. Ya, kemudian setelah dijelaskan ya tentang gunung-gunung, Allah jelaskan mata'allakum wa li an'amikum. Ya, semuanya itu, semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita ini adalah lakum, untuk kesenangan kalian, wali an'amikum, dan juga untuk binatang-binatang ternak kalian. Mata'allakum wali an'amikum. Ai daha al-ardo, ya, jadi maksudnya Allah hamparkan bumi itu, Allah hamparkan ya supaya ada kehidupan ya. Allah jadikan bumi ini terhampar luas ya, jadi mudah kita untuk melewati jalan-jalan di bumi ini. Sekian jarak bisa kita tempuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah hamparkan. Fa anba'a uyunaha, ya, Allah Subhanahu wa taala munculkan mata airnya. Wa azhara maknunaha, Allah munculkan dari dalam bumi ini segala yang tersimpan di dalamnya. Ya, ada bahan tambang dan sebagainya. Wa ajra anharaha, Allah Subhanahu wa taala alirkan sungai-sungainya. Ya, Allah alirkan sungai-sungainya. Wa anbata zuru'aha, Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan tanaman-tanamannya. Wa asjaroha, pohon-pohonnya. Wa thimaroha, buah-buahnya. Ini juga keajaiban yang menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, pohon yang begitu banyak macamnya, jenisnya, ya, kemudian buah-buahan yang begitu beragam jemaah sekalian. Ini kalau kita renungkan akan menyampaikan kita kepada keyakinan bahwasanya di balik alam semesta ini ada Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada pohon beringin, ya, ada pohon apalagi jemaah sekalian. Banyak sekali ya. Buah-buahan juga begitu banyak ya. Dan ini semua siapa yang menjadikan buah-buahan tersebut begitu beragam, pohon-pepohonan? Allah Subhanahu wa taala.
wa tsabbata jibalaha litastaqirra bi ahliha. Yani kata Imam Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala teguhkan gunung-gunung itu supaya penduduk bumi ini mustaqir. Mustaqir itu maksudnya tenang, ya, supaya apa? Mustaqir, ya, tetap, ya, tidak bingung dan seterusnya. Jadi Allah kuatkan gunungnya. Nah, dikuatkan gunungnya supaya buminya kokoh. Ya. Wa yaqirru qararuha kullu dzalika mata'an li khalqih, ya, itu semua adalah sebagai kenikmatan, ya, atas hamba-hamba Allah dan apa saja yang mereka perlukan untuk al-an'am, ya, binatang-binatang ternak yang mereka miliki, allati ya'kulunaha, yang mereka makan dari binatang ternak tersebut, ya, baik itu kambing, ya, sapi, ya, kemudian apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan, wa yarkabunaha, dan mereka menungganginya, menaikinya, ya, muddata ihtiyajihim ilaiha fi hadhihi dar, selama mereka butuhkan, selama hidup mereka di bumi ini, ya. Jadi kita diberikan kemudahan selama kita apa? Hidup. Tujuan akhirnya supaya ibadah. Dikasih segala apa? Kemudahan, dikasih rizki, dikasih kemudahan berbagai macam kenikmatan supaya kita bisa hidup. Nah, tujuannya bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita, tapi untuk apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang halal boleh kita gunakan. Ya, Allah mudahkan bagi kita segala yang halal, dari makanan-makanan, dari minuman-minuman. Allah mudahkan, Allah bolehkan kita menikmati kehidupan yang dunia ini dari apa yang dihalalkan, tapi kita dilarang dari apa-apa yang diharamkan. Ila an yantahiya al-amat, ya, sampai masa yang ditentukan. Wa yanqadiya al-ajal, sampai datangnya ajal, ya. Ini rahasia kehidupan jamaah sekalian dalam surah An-Nazi'at. Nah, ini kalau kita pelajari, kita akan menjadi hamba yang bersyukur. Ya, alhamdulillah dikasih udara, alhamdulillah dikasih air, alhamdulillah dikasih rizki, alhamdulillah di sekitar kita ada pepohonan, kita bisa lihat gunung, bisa lihat langit, bisa lihat matahari dan bulan. Yang ini semua tidak begitu saja kita lewati, tapi perlu kita renungkan. Karena itu sangat bermanfaat jamaah sekalian kalau anak kita misalnya atau kita sendiri itu mempelajari ilmu pengetahuan alam, itu sangat-sangat bermanfaat. Ya, kenapa? Karena itu akan membuat kita semakin bertambah keimanan kita. Ya, saya masih ingat dulu di pelajaran sekolah itu, saya lupa SD apa SMP itu, bagaimana pepohonan itu, ya, dia makannya bagaimana, kemudian dia mengeluarkan, ya, oksigen di pagi hari, mengeluarkan karbon dioksida di siang hari. Ya, kemudian bagaimana dia ngambil, ya, pohon itu, ya, ngambil air dari dalam, kemudian luar biasa. Jadi pengetahuan alam ini sangat baik, ya, untuk kita pelajari, baik itu pelajaran biologi maupun lainnya, dan ini akan menguatkan. Nah, tinggal bagaimana menghubungkan ilmu-ilmu tadi dengan Al-Khaliq. Ya, jadi jangan dilepas sendirian. Kalau dilepas sendirian, mungkin orang akan berpikir alam ini sendiri. Tidak, tapi hubungkan dengan Al-Khaliq. Ya, jadi ketika menerangkan misalnya tentang tumbuhan, ya, tentang keberagaman hewan dan sebagainya, hubungkan bahwasanya ini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan demikian-demikian. Nah, insya Allah dengan demikian, ya, anak yang kita ajarkan atau murid yang kita sampaikan tersebut terhubung, ya, bahwasanya makhluk ini ada yang memiliki, ada yang menjalankan, ada yang menghendaki, ada yang memudahkan Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami jamaah sekalian, ya. Jadi hubungkan, ya, ilmu tersebut dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mereka yang belajar tadi, anak didik kita itu semakin apa? Mantap tauhidnya, mantap keimanannya, dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini peran orang tua dan juga para pendidik, ya, sangat-sangat diperlukan. Nah, insyaallah demikian aja Mas sekalian. Nah, sekarang kita masuk kepada kumpulan ayat yang baru. Ya, di sini Imam Ibnu Katsir mengelompokkan ayat yang ke-34, ya, sampai akhir dari An-Nazi'at. Nah, di sini masuk kepada ayat-ayat yang berkaitan dengan hari kiamat. Kalau tadi tentang alam semesta, sekarang masuk kepada ayat tentang hari kiamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza ja'atit tammatul kubra
Faida maka apabila ja'at telah datang at-tammah yaitu hari kiamat, malapetaka yang sangat besar, at-tammatul kubra, apabila hari kiamat telah datang. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Di hari kiamat itu yatadzakkar, manusia akan ingat ma sa'a, apa yang dia kerjakan. Ya, jadi kalau sudah terjadi hari kiamat, di saat itulah manusia jadi ingat dulu apa yang dia kerjakan, ingat semua. Wa burrizatil jahimu, dan ditampakkanlah al-jahim yaitu neraka jahim dengan jelas, liman yara, bagi setiap orang yang melihatnya. Ya, kita lihat dalam tafsir dijelaskan. Yaqulu ta'ala fa idza ja'atit tammatul kubra wa huwa yaumul qiyamah. Ya, jadi nama-nama hari kiamat itu ada kurang lebih 20 nama jemaah sekalian. Di antaranya disebut al-qiyamah, disebut juga as-sa'ah, disebut juga at-tammah, disebut juga al-ghasyiyah, ya, disebut juga al-waqiah dan yang lainnya. Itu nama-nama hari kiamat. Nah, hari kiamat itu adalah hari terakhir dari alam, dari kehidupan dunia ini, yang terjadinya di hari Jumat. Terjadinya di hari Jumat. Jumat yang kapan? Allah yang maha mengetahuinya. Ya, tapi kita hanya diberikan khobar tentang tanda-tanda kedekatan hari kiamat tersebut. Ya, ada tanda-tanda yang sudah terjadi, ada tanda-tanda yang belum terjadi. Nah, apa di antara tanda-tanda hari kiamat? Di antaranya taqarrub az-zaman, ya. Jadi zaman ini semakin mendekat, ya, semakin cepat, ya. Nggak berasa tiba-tiba sudah lewat satu hari, lewat satu pekan, lewat satu bulan. Nggak berasa sudah dekat Ramadan, ya. Nggak berasa sudah lewat satu tahun. Ya, ini menunjukkan kedekatan hari kiamat. Taqarrub az-zaman. Ya, mungkin di masa satu saat nanti mungkin lebih cepat lagi. Ya, jadi makin cepat zaman, waktunya padahal sama 24 jam. Ya, termasuk juga di antara tanda kedekatan hari kiamat mautul faj'ah, kematian secara mendadak. Ya, kadang masih muda, ya, masih sehat, nggak ada penyakit, nggak ada apa, meninggal. Ya, seperti itulah. Jadi mautul faj'ah, kematian secara mendadak. Yang mungkin di zaman dulu nggak ada. Ya, biasanya kalau zaman dulu di masa sahabat itu biasanya orang meninggal karena apa jemaah sekalian? Ya, mungkin karena jihad fisabilillah, mungkin karena sakit. Ya, tapi kematian mendadak ini kita dapatkan di masa sekarang, ya, sering kali terjadi. Nah, ini menunjukkan apa? Kedekatan hari kiamat. Nah, dekatnya kapan? Allah yang maha tahu. Tapi yang jelas mautul faja'ah termasuk salah satu tandanya. Ya, ini tentu membuat kita termotivasi untuk selalu, ya, meningkatkan kualitas iman, takwa dan amal soleh kita, sehingga kapanpun, ya, kita didatangi oleh malaikat maut dalam keadaan siap insyaallah, dan semoga dalam keadaan husnul khatimah. Ya, amin ya rabbal alamin. Ada tanda-tanda yang besar dari hari kiamat, ya, nanti di antaranya munculnya Dajjal. Itu nanti belum muncul, ya, satu saat akan datang atau muncul Dajjal. Turunnya Nabi Isa alaihissalam, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, ya, termasuk juga adalah terbitnya matahari dari arah baratnya. Ini beberapa tanda besar dari hari kiamat yang belum terjadi. Kejadiannya itu nanti menjelang terjadinya hari kiamat. Di antara yang paling akhir dari tanda tersebut, terbitnya matahari dari arah baratnya. Ya, ini wallahu alam kapan masa tersebut, ya, sepertinya bisa jadi wallahu alam bisawab kita tidak menang, ya, masa-masa tersebut. Ya, mungkin kita sudah di alam barzakh, ya, kemungkinan wallah yang maha tahu di masa-masa menjelang hari kiamat. Itu tanda-tanda besarnya. Ya, kita nggak bisa bayangkan, ya. Jadi fitnah dalam artian kekacauan di dunia semakin banyak, ya, kemudian ujian semakin besar, kemudian juga Dajjal muncul, ya, yang mana tidak ada seorang nabi dan rasul kecuali pasti mengingatkan umatnya tentang Dajjal. Ya. Baik, kembali kepada ayat ini. Jadi apabila telah terjadi hari kiamat, ya, ini menggunakan fi'il madhi, ya, ja'at.
padahal hari kiamat belum terjadi. Fungsinya apa jamaah sekalian? Fungsinya untuk menunjukkan bahwasanya hari kiamat itu pasti terjadinya. Misalnya kita katakan begini, nanti kalau sudah datang tamunya berikan ini. Nah, kita mengatakan hal tersebut menunjukkan tamu tersebut insya Allah akan datang. Nah, di sini Allah SWT menggunakan fi'il madhi. Coba perhatikan ya, di ayatnya itu ja'at. Ja'at itu kan telah datang. Padahal hari kiamat belum datang. Menunjukkan hari kiamat itu pasti datangnya. Apabila telah datang hari kiamat. Padahal hari kiamat belum datang. Menunjukkan hari kiamat itu pasti datangnya. Sehingga digunakan di sini fi'il madhi atau kata kerja lampau yaitu ja'at. Ya. Kemudian jamaah sekalian, ya disifati di ayat yang lain bahwasanya hari kiamat itu menakutkan. Ya, was-sa'atu adha wa amar. Ya, was-sa'atu adha wa amar. Nah, di hari kiamat itu manusia ingat perbuatannya. Yauma yatadzakkarul insan ma sa'a. Ya, pada hari itu manusia ingat akan perbuatannya, baiknya maupun buruknya. Baiknya maupun buruknya, ya. Berbahagialah kalau jamaah sekalian mengisi kehidupan ini dengan amal soleh, ya, dengan istighfar, dengan taubat, dengan kebaikan. Itu nanti yang kita ingat di akhirat nanti. Oh, alhamdulillah dulu saya demikian. Alhamdulillah dulu banyak ibadah dan seterusnya. Tapi kalau orang itu banyak berbuat dosa, tidak pernah taubat, tidak istighfar, tidak beriman, tidak beramal soleh, dia menyesal. Ya, bahkan dia kepingin dijadikan sebagai apa? Sebagai tanah, ya, supaya tidak dihisap. Orang-orang yang kafir itu nanti di akhirat kepingin dijadikan sebagai tanah supaya tidak dihisap. Tapi itu tidak mungkin, semua akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita cukupkan ya sampai ayat yang ke-35. Mudah-mudahan dari pembahasan hari ini bermanfaat terutama untuk diri saya dan para jamaah sekalian. Semoga kita dimudahkan menjadi hamba-hamba Allah yang suka merenungkan tentang penciptaan alam semesta, yang selalu bersiap-siap ya untuk menghadapi hari esok dengan meningkatkan kualitas iman, takwa dan amal soleh kita. Semoga Allah akhiri kehidupan kita dengan kebaikan, diberikan kepada kita kebahagiaan dunia sampai akhirat ya amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.